Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Oktober 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita mau awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengikut Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 1 ayat 1 sampai dengan 7 dan Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir atau bertanya saudara, mengapa di negeri kita pertumbuhan Kristen sangatlah kecil sekali? Siapakah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan Kristen? Saya teringat akan ucapan seorang tokoh dari India, yaitu Mahatma Gandhi, saudara, tentang orang Kristen. Dia katakan demikian, saudara. Saya tidak mau menjadi Kristen karena orang Kristen tidak menjadi seperti Kristus. Wey. Pernyataan ini saudara tidak terpisahkan dari pengalaman Mahatma Gandhi dengan perjumpaannya dengan orang-orang Kristen di negaranya yang dijajah oleh Inggris yang merupakan orang-orang Kristen itu sendiri. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh orang Kristen? Apakah kita sudah menjadi seperti Kristus? Apakah pernyataan Mahatma Gandhi ini benar? Ingat, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saudara-saudaraku, bagi setiap orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, saudara, adalah mereka yang dipanggil menjadi milik Kristus. Dipanggil menjadi milik Kristus, saudara, berarti Kristus menjadi pusat kehidupannya. Sehingga, saudara, segala sesuatunya didasarkan pada firman-Nya. Hidup dari pengikut Kristus itu diwarnai dan diterangi oleh firman-Nya. Kehidupan ini tentu saja berbeda, saudara, dengan kehidupan mereka yang berada di luar dari Kristus. Inilah yang membedakan hidup antara pengikut Kristus dan yang bukan pengikut Kristus. Dalam kaitan inilah, Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini, saudara, menuliskan suratnya kepada pengikut Kristus yang ada di Roma, supaya mereka boleh hidup kembali dalam persekutuan bersama Kristus. Persekutuan bersama di dalam Kristus yang dimaksud adalah kesehatian, kebersamaan, tidak memaksakan kehendak satu sama lain, serta hidup dalam kasih Kristus. Boleh saja saudara kita mengaku sebagai pengikut Kristus dalam hidup ini, saudara. Akan tetapi saudara, siapakah yang menjadi pusat kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar mendasarkan hidup kita pada firman-Nya? Atau adakah perbedaan hidup kita dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Tidak dipungkiri saudara oleh kita bahwa ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, saudara, tetapi dalam kenyataan hidup sehari-harinya tidak mencerminkan pengikut Kristus. Ketika kita hidup dalam pengakuan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang dipanggil menjadi milik Kristus. Ingat itu saudara.
dan kita dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita sekalian yang mengaku dirinya seorang Kristen sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, saudara, sebagai pengikut Kristus, tunjukkanlah identitas Kristus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Janganlah kita menjadi orang dunia. Yang kedua, jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, mau menghidupi setiap firman yang disampaikan. Yang keempat, mau seperti perkataan Kristus yang dapat dipercaya, demikian pula perkataan kita sebagai pengikut Kristus. Yang kelima, miliki karakter-karakter Yesus yang penuh kerendahan hati, penuh belas kasih, penuh pengampunan, saudara. Dan siap diutus untuk melayani kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Maka saudara-saudaraku, sebagai pengikut Kristus, haruslah kita hidup dalam roh, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, dan selalu dalam sikap siap untuk menjalankan amanat agung. Mari saudara-saudara, kita sungguh mau menjadi pengikut Kristus dengan mau selalu berproses terus, saudara, untuk dapat menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar dapat menjadi pengikut-Mu dengan setia dan mampu menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah kami juga mampu menjadi pelayan-Mu yang setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.